Assalamualaikum teman-teman semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel YouTube Faharisma. Mengisahkan cerbung atau cerita bersambung yang romantis dan bikin baper. Bantu channel ini dengan cara subscribe, like, komen, share, serta nyalakan loncengnya. Terima kasih semuanya. Labuhan Hatiku, bab 15, ungkapan hati yang tidak terduga. Sesampainya di penginapan, lelaki itu mengirimiku pesan bahwasanya beliau menunggu kehadiranku di rumahnya. Sungguh, sesaat setelah bertemu tanpa direncanakan, niat hati ingin segera sowan ke Pondok Al-Anwar. Tetapi kabar duka yang dikirimkan ibu tadi membuatku membatalkan niat untuk ke Al-Anwar. Ibu mengabarkan bahwasannya bapak kurang sehat sejak semalam setelah pulang dari luar kota. Jadi, besok pagi aku sudah harus berangkat ke stasiun untuk memesan tiket kereta ke Pekalongan. Malam semakin larut. Selesai mengganti pakaian, segera aku mengistirahatkan tubuh yang lelah. Tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih untuk Gus Irfan melalui pesan singkat, di mana beliau sudah memberikan wejangan penguat hati, sehingga membuatku yakin saat sampai Pekalongan nanti, aku akan berusaha untuk mengungkapkan perasaanku pada Anila. Diterima atau tidaknya, semua sudah menjadi risiko jatuh cinta. Begitulah kata Gus Irfan. Pagi buta. Setelah sholat subuh, aku bergegas memesan taksi online dan meninggalkan penginapan. Sampai stasiun mendapatkan jadwal pemberangkatan pertama yang jatuh pada pukul 7 pagi. Sembari menunggu waktu datang, aku menyimak hafalan. Teringat saat aku dan Gus Irfan saling bergantian dalam menyimak hafalan ketika di pondok dulu. Lelaki itu tidak bosan memberikan semangat sampai akhirnya hafalan tersebut bisa kugenggam menjadi penguat diri. Kereta datang. Suara pengingat pun sudah terdengar. Aku bangkit setelah menyimpan gawai dalam saku. Berjalan menuju gerbong kereta dan mendudukkan diri di kursi sesuai dengan nomor tiket yang tertera. Kursi sudah hampir penuh. Petugas kereta pun sudah menutup pintu. Pemandangan di luar jendela mulai berjalan cukup cepat, meninggalkan stasiun yang masih dipenuhi calon penumpang kereta dari berbagai kota. 1 jam lagi, aku akan sampai Pekalongan, membawa tekad ungkapan rasa untuk wanita yang selama ini menjadi musuh dalam pandangan. Kubuka gawai yang berdenting tak henti, menampilkan banyak pesan dari grup khataman, membahas acara Khatmil Quran yang akan dilaksanakan 2 bulan ke depan. Ustadz Hadi mengingatkan aku dan Anila untuk segera ambil tindakan, mencatat nama-nama peserta khataman Iqra, Juz Amma, dan Al-Quran, serta menyiapkan seragam untuk acara tersebut mulai dari sekarang. Suatu kabar baik. Ini akan menjadi jalan untuk aku lebih mudah mendekati Anila dan segera mengungkapkan perasaan yang selama ini mengganggu hati dan pikiranku. Tidak terasa waktu tempuh selama 1 jam telah membawaku sampai pada kota kelahiran. Dengan segera, aku memesan taksi online dan pulang ke rumah. Mobil berhenti tepat di depan rumah sederhana. Di sana terlihat Faris tengah merapikan keranjang pesanan yang sudah di-packing.
Dia menoleh saat aku turun dari mobil, lalu menghampiriku dan menyelamiku penuh lembut. "Aman kan, Riz?" tanyaku tentang toko. "Alhamdulillah mas, aman insya Allah." "Ya sudah, saya masuk dulu. Katanya bapak sedang kurang sehat." "Enggih mas." Aku meninggalkan Faris yang masih sibuk dengan pekerjaannya, masuk ke rumah dan mendapati bapak tengah duduk menonton televisi. Aku menghampiri, mencium taksim punggung tangan lelaki hebatku. "Assalamualaikum pak." Salamku sembari duduk di sampingnya. "Waalaikumsalam warahmatullah. Bapak katanya sedang kurang sehat. Sudah enakan? Semalam dibikinkan air jahe sama ibu." "Alhamdulillah. Kalau ibu kemana? Sedang masak?" "Rindu juga dengan masakan ibu. Meski kuliner Cirebon banyak macam, masakan ibu memang paling tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya." Aku menghampiri ibu dan dengan santainya mengambil sendok untuk mencicipi masakan ibu yang masih ada di atas kompor. Nikmat tiada tara. Ibu sedikit terperangah dengan kedatanganku. Perempuan yang selalu terlihat cantik di mataku itu tersenyum dan mengusap pipiku lembut. Hari itu, aku mengajak Anila untuk membahas khataman di salah satu kafe terdekat. Saat sampai tempat, di meja sana sudah terlihat dua wanita tengah menikmati minuman sembari bercanda manis. Aku menghela napas saat menatapnya. Anila mengajak Ustazah Syifa dalam urusan ini. Padahal niat hati ingin mengungkapkan perasaan setelah rapat khataman selesai. Namun, sepertinya hari ini gagal lantaran Anila tetap saja memberi jarak jauh denganku. "Assalamualaikum. Sudah lama." Salamku sembari duduk. Ustazah Syifa tersenyum manis, sedang Anila membuang pandangan pada segelas minuman yang kini dimainkannya dengan sedotan. "Waalaikumsalam warahmatullah. Sekitar 10 menit yang lalu Ustaz," jawab Ustazah Syifa. "Maaf, jadi saya yang telat. Kita mulai saja ya." Aku mengambil gawai dan membukanya. Segala pembahasan Hotmail Quran yang dirapatkan dalam grup Kurangkum dalam gawai ini. Karena acara sebentar lagi dilaksanakan, mau tidak mau kita harus segera menyiapkan segala keperluannya. Untuk Ustazah Anila, saya meminta bantuan untuk mengumpulkan nama-nama peserta putri beserta walinya. Setelah terkumpul, kita mulai latihan khataman di masjid saja. Sekiranya 2-3 kali dalam seminggu agar lebih maksimal. Tuturku. Aku menatap kedua wanita di depanku bergantian. "Insya Allah," Anila menjawab. "Untuk seragam bagaimana Ustaz?" tanya Ustazah Syifa. "Nanti kita bahas lagi ya. Saya belum ada ide apa-apa untuk seragam peserta. Atau kalau Ustazah Syifa bisa membantu, silakan cari referensi potongan seragamnya bagaimana. Nanti biar saya yang menanggung semua pembuatannya." "Insya Allah. Nanti saya coba bantu ya Ustaz." Gadis manis itu tersenyum. Sebuah deringan masuk membuat pandanganku berpindah pada Anila yang kini bangkit dan meminta izin untuk menerima panggilan teleponnya. Dia berjalan cukup jauh, menumpu tangan pada dinding. Saat menerima panggilan itu, terlihat senyumnya mengembang, bahkan tersipu sampai membuat pipi cabinya merona.
Ustadz? Ah, iya Ustazah, kenapa? Ada yang ingin saya tanyakan sama Ustadz Lutfi. Silakan. Tapi ucapannya terputus. Gadis cantik itu menghela napas sembari meremas jari jemarinya yang berada di atas meja. Aku mengernyitkan dahi. Kenapa Ustazah? Tanyaku lagi. Aduh, gimana ya Ustadz? Saya gak enak bilangnya, katanya tanpa berani menatapku. Gak apa-apa. Kemudian suara tangis itu berhenti. Sebelumnya, saya minta maaf jika pertanyaan saya lancang. Tapi saya memang harus menanyakan ini sama Ustadz Lutfi. Insya Allah enggak Ustazah. Silahkan. Apa benar Ustadz Lutfi menyukai saya? Aku terperangah mendengar ungkapan Ustazah Syifa. Kukira perasaan itu tidak benar adanya, atau dia tidak akan berani mengungkapkannya. Secara dia seorang perempuan, namun siapa sangka pertanyaan itu dia lontarkan begitu saja, langsung di depanku. Aku tidak mengerti mengapa Ustazah Syifa menanyakan hal demikian. Aku rasa tidak ada perhatian khusus yang kuberikan padanya selama kami menjalin pertemanan. Atau jangan-jangan pemberian satu setel abaya kemarin dianggap sebuah perhatian khusus. Ya Allah, bagaimana ini? Padahal niat hati aku yang ingin mengungkapkan rasa untuk Anila. Tetapi malah Ustazah Syifa yang lebih dulu menanyakan perasaanku padanya. Sebentar aku memandang gadis yang masih menerima telepon di sana. Dia masih dengan rona bahagianya, tanpa sedikit pun menatapku yang mulai merasa cemburu. Maaf Ustadz jika saya... Bukan Ustazah, bukan begitu. Tapi aku bingung sendiri harus menjawab apa. Jika aku mengatakan bahwa aku tidak cinta, bagaimana perasaan Ustazah Syifa? Tapi jika aku diam serba bahasa, itu sama saja memberi celah untuk Ustazah Syifa masuk dalam hatiku yang sebelumnya beku. Aku tidak mau membohongi hati yang lembut, tidak mau membuat luka pada cinta yang suci. Anila datang dan kembali duduk dengan rona yang masih sama seperti saat dia menerima telepon. Sungguh amat cantik, dengan senyumnya yang mengembang. Namun, saat kedua mata kami bersitatap, rona itu pudar, berganti dengan ketidakbahagiaan. Terima kasih teman-teman semua sudah berkenan membaca dan mendukung channel ini. Tunggu bab selanjutnya ya.